Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Ketentuan Masuk Surga. Saudara, salah satu anggapan yang tidak benar adalah bahwa semua orang Kristen kalau meninggal pasti masuk surga. Pertanyaannya, bagaimana kalau hidupnya masih suka-sukanya sendiri dan tidak mau tahu perasaan Tuhan, serta tidak menghormati Tuhan secara patut? Apakah orang yang begitu juga layak masuk surga yang mulia itu? Apakah mungkin tidak ada ketentuan atau syarat bagi seseorang untuk bisa masuk surga? Tentu ada ketentuannya, bukan? Ya pastilah ada ketentuan agar seseorang bisa masuk surga. Bayangkan kalau orang jahat bisa masuk surga, entar surga pasti rusak dan kacau. Tetapi memang harus diakui, anggapan salah itu sudah tertanam kuat di banyak pikiran orang Kristen. Apalagi yang dari kecil sudah beragama Kristen, pasti bisa melihat bagaimana orang tuanya memiliki pemahaman yang salah seperti itu. Umumnya mereka pasti yakin akan masuk surga karena merasa sudah percaya Yesus yang menebus dosa. Mereka tidak sadar kalau sejatinya itu adalah satu kesalahan, kebodohan, dan bisa berarti juga penyesatan, penipuan dari kuasa kegelapan. Percaya Yesus sebagai juru selamat yang menebus dosa, lalu yakin masuk surga atau cenderung masuk surga adalah suatu penyesatan. Memang benar, Tuhan Yesus datang untuk menjadi juru selamat, mati di kayu salib untuk menyelesaikan karya keselamatan, lalu bangkit. Namun itu bukan berarti otomatis kita yang mengaku percaya pasti masuk surga. Kita harus mengerti dulu yang dimaksud dengan percaya itu apa. Saudara, kalau Tuhan Yesus dibangkitkan, itu karena selama hidup dia tidak berbuat dosa. Ibrani 5 ayat 7-9. Karena kesalehannya atau kesuciannya dia dibangkitkan. Kalau Yesus bersalah atau melakukan perbuatan dosa, dia juga harus menerima hukuman dan tidak akan bisa menggantikan hukuman dosa kita. Puji Tuhannya, selama di bumi, Yesus tidak punya salah sama sekali, tetapi rela untuk tetap dihukum. Kenapa? Ya karena untuk menggantikan tempat kita. Dia yang tidak bersalah, tidak berdosa, dijadikan berdosa, supaya kita yang berdosa itu dibenarkan. Maksudnya dianggap benar. Jadi baru dianggap benar, belum berarti sudah benar. Kenapa kok perlu dianggap benar? Nah, supaya kita bisa menerima Roh Kudus dan bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Lalu Bapa bisa mendidik kita agar kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 5-10. Itu artinya kalau kita tidak ditebus, kita tidak bisa menerima Roh Kudus dan tidak bisa menjadi anak-anak Allah untuk dididik dan dihajar. Jadi betapa cerdasnya Allah kita. Pertanyaannya, apakah kita rela dididik untuk mengalami perubahan? Kalau dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa dalam teks aslinya adalah exousia, artinya hak. Ironinya banyak orang Kristen merasa sudah memiliki hak menjadi anak Allah, padahal baru percaya sejarah bahwa Yesus telah lahir di kota Bethlehem sebagai juru selamat. Dengan kata lain, imannya baru iman sejarah, belum iman yang benar, belum, tapi merasa sudah punya hak sebagai anak Allah.
Kan lucu. Nah, yang memiliki hak itu orang yang menerima Yesus. Menerima artinya bukan sekedar percaya bahwa Yesus penebus, tapi benar-benar menerima hidup Yesus. Hidup Yesus dijadikan teladan dan diperagakan dalam hidupnya. Sehingga ia bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 19-20. Itu sama artinya, untuk masuk surga kita harus dewasa rohani. Kalau si aku atau ego kita masih kuat, manusia lama kita belum mati, artinya kita masih kanak-kanak rohani, kita tidak bisa masuk surga. Jadi ketentuan agar bisa masuk surga, manusia lama harus mati. Karakter yang kita warisi dari orang tua dan pengaruh lingkungan yang membentuk ego kita harus sudah tidak ada lagi. Kita harus sudah menjadi anak-anak Allah. Hidup kita harus layaknya anak-anak kerajaan Allah. Itu memang proses. Walau status kita sudah sebagai anak Allah, tapi kan faktanya hidup kita masih sebagai anak dunia. Maka kita harus mau masuk proses didikan Allah, saudara. Kita itu diberi Roh Kudus dan dibimbing melalui firman. Nah, Allah juga bekerja dalam hidup kita setiap hari melalui campur tangannya. Roma 8 ayat 28. Sehingga apa? Dari hari ke hari selalu ada berkat. Berkat rohani maksudnya, yaitu pembentukan karakter dalam diri kita. Dalam Matius 22 kita temukan sebuah perumpamaan tentang undangan pesta dari raja. Namun ada satu orang yang datang mengenakan baju compang-camping. Orang ini berarti tidak menghormati raja atau tuan rumah. Undangan sudah dikasih, tetapi bajunya harus kita yang usahakan. Nah, ketika raja tersebut marah, orang itu diam. Kenapa diam? Karena sebenarnya dia tidak punya alasan lagi. Dia nggak bisa berkata, saya nggak tahu tuan, saya nggak ngerti baginda. Nggak bisa. Dia diam, artinya dia tahu itu. Lalu raja itu menyuruh hamba-hambanya untuk mencampakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini gambaran neraka. Kalau Yesus bicara mengenai ratap tangis dan kertak gigi, itu selalu persoalan neraka. Ayat selanjutnya mengatakan, sebab banyak yang dipilih, tetapi sedikit yang dipilih. Maksud saya sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Maksudnya orang yang dipilih harus bertanggung jawab. Kita ini umat pilihan yang sudah menerima undangan, ibaratnya begitu. Maka harus menghargai yang memberi undangan. Menerima undangan artinya menerima tebusan oleh darah Yesus, menjadi orang Kristen. Saudara, satu hal kita harus tahu bahwa dosa dunia telah ditebus oleh Yesus. Maka ada pengadilan. Kalau Tuhan Yesus tidak menebus semua dosa manusia, tidak ada pengadilan. Sebab itu, kita harus mau terus berubah. Masalahnya, banyak orang Kristen yang dibodohi setan. Yakin atau cenderung yakin bahwa dirinya masuk surga karena merasa dosanya sudah ditebus, lalu menjalani hidup tanpa tanggung jawab yang benar. Orang seperti ini tidak tahu bahwa sejatinya ada tanggung jawab untuk berubah. Ibarat orang tua membayar uang pangkal anaknya. Dia pikir uang pangkal menjamin anaknya lulus. Tidak bisa begitu. Anaknya harus sekolah dulu. Salib
itu ibarat uang pangkal yang membuat kita bisa sah menjadi murid. Baru setelah itu kita dididik oleh Bapa. Dan Tuhan sering mengizinkan masalah-masalah terjadi yang akan menimbulkan respon atau reaksi dari kita. Nah, dari reaksi itu kita bisa menemukan diri kita. Apakah si aku masih hidup atau sudah mati? Ego kita ini masih ada atau tidak? Nah, semua itu membuat kita semakin dewasa. Agar setelah kita didewasakan, kita menjalankan apa yang Tuhan katakan. Seperti Bapak mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Jadi kita menjadi utusan Bapa. Maka jangan ada hari di mana kita tidak berdoa. Kalau kita tiap hari berdoa, kita mendapatkan impartasi kok. Hadirat Tuhan, kekudusannya itu tidak ternilai harganya. 70-80 tahun masa hidup kita, kalau dibandingkan kekekalan, ya tidak ada artinya. Air di lautan pun sebanyak apapun tetap terbatas. Tetapi yang namanya kekekalan itu tidak terbatas. Betapa berharganya waktu hidup kita. Jadi ingat, saudara, ada ketentuan untuk masuk surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.